Islamisasi Cirebon. Pada abad ke-15, Cirebon diguncang oleh sebuah revolusi besar, Islamisasi. Proses bersejarah Islamisasi Cirebon adalah proses perubahan sosial, budaya, dan agama yang terjadi di wilayah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Sebagai akibat masuknya Islam ke dalam wilayah tersebut, proses ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang mencakup berbagai faktor seperti perdagangan, interaksi budaya, dan perubahan sosial. Kita akan menjelajahi sejarah Islamisasi Cirebon dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan budaya setempat. Sejarah Islamisasi Cirebon itu dimulai pada abad ke-15 ketika kerajaan Cirebon masih di bawah kekuasaan Hindu-Buddha. Pada saat itu, perdagangan antara Cirebon dan kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa semakin meningkat, sehingga memudahkan para pedagang muslim untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah Cirebon. Proses Islamisasi Cirebon tidak hanya melibatkan unsur agama, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Banyak masyarakat Cirebon yang pada awalnya menganut kepercayaan Hindu-Buddha, kemudian beralih menjadi Muslim dan mengubah tradisi dan kebudayaan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah adanya budaya wayang golek yang berubah menjadi wayang kulit Cirebon yang diceritakan dengan bahasa Jawa dan menggunakan unsur-unsur Islam. Cirebon dikenal sebagai kota wali dan kota pelabuhan yang menyimpan sejarah panjang di masa lalu, khususnya mengenai peristiwa cikal bakal penyebaran Islam di Jawa Barat. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari peran pedagang muslim, ulama, dan tokoh pribumi seperti Walang Sungsang. Mereka berjuang dalam mewujudkan sebuah negeri bercorak Islam dan bebas dari kekuasaan pemerintah kerajaan Sunda Galuh. Cirebon sebelum kekuasaan Islam memimpin adalah di bawah kekuasaan kerajaan Galuh yang berada di bawah kerajaan besar yaitu Pajajaran. Di bawah kerajaan Pajajaran, Cirebon biasa mengirim buku bekti atau upeti setiap tahunnya berupa hasil bumi yaitu beras, terasi, garam, dan petis. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah, yaitu daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman yang disebut dengan Cirebon Girang. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Pendiri Cirebon adalah Raden Walang Sungsang. Namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yaitu merupakan seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Secara kronologis, sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kontak hingga terjadi Islamisasi adalah melalui 3 tahapan sebagai berikut. Pertama, awal abad Masehi sampai dengan abad 9 Masehi. Yang kedua, antara abad 9 sampai 11 Masehi. Dan yang ketiga, abad 13 sampai 16 Masehi. Proses pengislaman yang terjadi di Nusantara kebanyakan bersifat terbuka, terutama dari jalur perdagangan antara pribumi dan pedagang Islam. Menurut pendapat Neyman dan de Hollander, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah. Para pedagang Islam ini kemudian menetap dan mulai mengenalkan Islam pada penduduk Cirebon. Selain jalur perdagangan, perkawinan antara orang Muslim dengan masyarakat Cirebon juga menjadi salah satu cara efektif dalam memperkuat fondasi Islam di Cirebon. Selain itu, terdapat juga proses pengislaman yang lebih tertutup, yaitu melalui pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim. Dalam proses ini,
istri yang non-muslim akan mengikuti agama suaminya dan mengenalkan Islam pada keturunannya. Contohnya adalah pengislaman Kerajaan Demak pada abad ke-15 yang dipimpin oleh Raden Patah yang merupakan putra Raja Majapahit yang memeluk Islam setelah menikahi putri dari Kerajaan Campak yang beragama Muslim. Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses sejarah yang cukup panjang. Hal ini juga terjadi berkat kontribusi dari para tokoh agama yang sangat berjasa dalam perjalanan sejarahnya. Salah satu pihak yang sangat berperan itu adalah para wali yang berjumlah 9 orang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Di antara para Wali Songo ada salah satu wali yang ikut menyebarkan agama Islam di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Selain dikenal sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati dikenal juga sebagai seorang pemimpin spiritual, sufi, mubalik, dan dai yang juga merangkap sebagai seorang raja di Kesultanan Cirebon. Bahkan beliau tercatat sebagai Sultan pertama Kesultanan Cirebon yang pada awalnya bernama Keraton Kakungwati. Dalam kesimpulannya, pengaruh Islamisasi Cirebon terhadap masyarakat dan budaya setempat itu sangat besar dan masih terasa hingga saat ini. Hal ini membawa banyak perubahan positif dalam bidang termasuk pendidikan, seni, dan kebudayaan. Masyarakat Cirebon masih mempertahankan tradisi dan kebudayaan yang berasal dari masa lalu, sambil tetap mengikuti ajaran Islam yang telah diadopsi dengan baik.